Shalom, salam jumpa kembali di dalam Sapaan Firman. Tidak secara kebetulan, dimanapun para sahabat berada saat ini ketika menemukan Sapaan Firman, pada kesempatan ini Tuhan ingin berbicara secara pribadi kepada para kekasih-kekasih Tuhan. Kebenaran firman Tuhan diambil dari Matius pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Demikian judul kebenaran firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ini adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus di bukit kepada murid-muridnya, untuk murid-murid tahu tentang hakikat atau panggilan orang percaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Kehadiran kita Tuhan harapkan untuk menjadi garam. Panggilan untuk kita menjadi garam dunia ini adalah panggilan yang menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus ada gunanya. Tidak mungkin seseorang menciptakan sesuatu tidak ada gunanya. Pasti seseorang yang menciptakan sesuatu memiliki rencana untuk barang itu bisa digunakan. Demikian juga Allah. Ketika Allah menciptakan kita dan terlebih memanggil kita, tentu Tuhan memiliki rencana untuk saudara dan saya bisa dipakainya. Jadi setiap anak-anak Tuhan harus ada gunanya bagi dunia ini. Kalau tidak, firman Tuhan katakan tidak ada lagi gunanya selain diinjak orang dan bahkan dibuang. Tentu kita tidak mau panggilan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita sia-sia. Kamu adalah garam dunia memiliki setidaknya 3 makna atau 3 arti. Yang pertama adalah mencegah dunia dari kebusukan. Tentu kita tahu bahwa dosa sedemikian merajalela, waktu demi waktu kejahatan manusia semakin bertambah. Dan kalau kita saksikan bagaimana kebusukan dunia ini semakin menggila, dan disitulah peran saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk mencegah dunia ini dari kebusukan. Bagaimana caranya? Ada banyak cara untuk mencegah dunia ini dari kebusukan. Kita bisa menjadi terang, untuk menjadi saksi, untuk menjadi garam. Dengan demikian sesungguhnya kita telah mencegah dunia ini dari kebusukan. Mulailah dari keluarga kita. Ada kebusukan-kebusukan, ada dosa-dosa apa yang di sekitar kita. Itu harus kita cegah, itu harus kita doakan, itu harus kita nasihati dengan penuh kasih tentunya. Kita harus mengingatkan tentang bahaya-bahaya dosa. Bahkan sesungguhnya kita bisa melakukan dengan cara, kalau kita terjun banyak di dunia medsos, kita bisa banjiri medsos kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya dunia maya tidak semakin terjerembab jatuh ke dalam dosa. Jadi ada banyak kebusukan di mana kita harus hadir di sana dan kita cegah untuk kebusukan itu tidak terjadi. Di zaman dulu ketika kulkas atau freezer belum ada, maka garam menjadi penting karena itu dipakai para nelayan untuk mengawetkan daging, binatang buruan, ikan, dan lain sebagainya yang fungsinya mencegah pembusukan. Tetapi saat ini pun masih juga digunakan dengan
ikan diberi ikan asin misalnya. Jadi itu adalah fungsi dari garam adalah mencegah kebusukan. Demikian kita, kehadiran kita harus mencegah kebusukan dunia ini. Artinya kita harus bersama-sama memperbaiki dunia ini. Yang kedua, panggilan untuk menjadi garam adalah untuk kita menjadi berkat bagi dunia. Kehadiran garam memberi rasa yang mengenakkan di dalam makanan. Makanan tanpa garam akan hambar. Sesungguhnya panggilan kita menjadi garam dunia adalah untuk menjadi berkat. Kehadiran kita harus memberi nilai rasa. Mulailah menjadi berkat bagi keluarga. Kehadiranmu membuat orang di dalam keluargamu merasa enak. Tidak sebaliknya, kehadiran kita justru menjadi batu sandungan. Itu berarti kita tidak membuat enak di rumah, di masyarakat ataupun di dunia. Jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya perkataanku, perbuatanku, tingkah lakuku, ketikanku di medsos itu membuat orang enak. Itulah fungsi garam. Jadi memberi rasa enak, menjadi berkat bagi dunia. Itu adalah panggilan kita. Mari kita lakukan. Yang terakhir, yang ketiga, fungsi garam adalah mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi dunia. Adanya garam itu memberi pengaruh. Kehadiran kita sesungguhnya harusnya demikian, memberi pengaruh. Tentu yang dimaksud firman Tuhan dalam kamu adalah garam dunia, memberi pengaruh yang baik. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang justru dipengaruhi oleh dunia ini. Di dalam perkataan-perkataannya ikut dengan perkataan-perkataan dunia. Di dalam tingkah lakunya juga ikut dipengaruhi dunia. Ini adalah waktu yang baik untuk saudara bertobat. Mari kita bertobat. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, jangan sampai kita terus dipengaruhi dunia. Tetapi mari firman Tuhan ini mengingatkan kita semua bahwa kita dipanggil untuk mempengaruhi dunia dan bukan untuk dipengaruhi oleh dunia. Jadi ini adalah panggilan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kamu adalah garam dunia. Yang pertama, untuk mencegah dunia dari kebusukan, untuk menjadi berkat bagi dunia, dan tiga, untuk mempengaruhi dunia, bukan dipengaruhi dunia. Dan mulailah itu dari dunia rumah tanggamu, dunia sekolahmu, dunia kerjamu, dan kehadiran kita akan menjadi garam. Pastikan Tuhan tersenyum bangga melihat kehadiran kita di dunia menjadi garam dunia. Kiranya firman Tuhan mengingatkan kita untuk sebuah panggilan menjadi garam yang ada gunanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Salam misi. Amin.